Situasi di front barat di tahun ketiga perang masih sangat menegangkan. Ribuan mayat korban dari kekejaman perang masih bergeletakan di atas tanah. Menjelang pagi, pihak Jerman terus melancarkan serangan demi menahan gempuran musuh. Sementara Prancis yang dibantu sekutu benar-benar sangat membuat Jerman kewalahan. Dengan banyaknya korban jiwa ditambah lamanya durasi perang mengakibatkan biaya perang semakin mahal. Demi mengurangi biaya tersebut, maka pemerintah Jerman terpaksa memungut kembali atribut dari prajurit yang gugur. Mereka mengangkutnya ke Jerman, diperbaiki lalu diserahkan kembali kepada prajurit baru. Pada musim semi 1917 berlokasi di Jerman Utara, film akan berfokus dari sudut pandang seorang remaja berumur 17 tahun bernama Paul Balmer. Pemuda itu lalu mendaftarkan diri sebagai prajurit demi membela kaisar dan tanah air negaranya. Mereka beranggapan bila perang adalah sesuatu yang heroik, apalagi jika mereka menjadi prajurit tentu akan menarik di mata para wanita. Kira-kira seperti itulah yang dipikirkan oleh keempat remaja tersebut. Walau sebenarnya Paul tidak diizinkan oleh ibunya, namun diam-diam ia memalsukan tanda tangan sang ibu. Calon prajurit lalu mengantri untuk menerima seragam baru. Para rekrutmen merasa miris melihat para pemuda lugu tersebut. Tanpa mereka sadari bahwa seragam yang mereka terima adalah bekas dari seragam prajurit yang tewas di medan perang sebelumnya. Setelah selesai dengan pelatihan singkat, rombongan prajurit selanjutnya dikirim ke front barat yang berada di Prancis Utara. Puluhan truk militer milik Jerman diperlihatkan berjalan menuju ke arah medan pertempuran. Semangat yang berapi-api masih mereka rasakan di dalam perjalanan. Lalu tibalah mereka di sebuah markas P3K milik pasukan Jerman yang penuh dengan prajurit terluka. Perjalanan kembali berlanjut menuju garda depan yang saat itu sedang berperang. Sangat disayangkan, tiba-tiba hujan mengguyur deras saat situasi sedang kacau. Banjir memang cukup merepotkan bagi pasukan Jerman yang mendiami parit pertahanan. Oleh karena itu, tugas pertama mereka yaitu menguras air yang menggenang. Pada malam harinya, Paul dan Krop mendapat tugas untuk berjaga. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara mencurigakan yang membuat Paul melepaskan sebuah tembakan. Akibatnya, sebutir peluru dengan cepat menghantam kepalanya. Namun ajaibnya, ia masih selamat berkat helm yang menempel di kepalanya. Beberapa menit berlalu, tembakan suar seolah menjadi pertanda akan datangnya serangan baru. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah artileri menghantam parit mereka. Serangan beruntun memaksa para prajurit berlindung di dalam bunker. Hingga akhirnya, tembakan artileri berhasil menembus pertahanan Jerman yang mengakibatkan bunker tersebut runtuh. Sekaligus runtuh pula pandangan romantis terhadap perang yang seketika sirna oleh realita sesungguhnya. Di balik reruntuhan, Paul akhirnya dapat ditemukan dengan keadaan selamat. Lalu seorang prajurit senior bernama Cat berbagi makanan kepadanya. Selanjutnya mereka mendapat perintah untuk mengumpulkan nemtek dari para prajurit yang tewas. Lalu tanpa disengaja, Paul menginjak kacamata milik Ludwig. Ia terkejut ternyata temannya telah tewas di malam pertama pertempuran. Pada tanggal 7 November 1918, pejabat Jerman bernama Matthias lelah dengan kerugian perang yang terus meningkat. Yang menerima laporan tentang jumlah korban berjatuhan mencapai 40.000 jiwa hanya dalam beberapa pekan terakhir.
Sejenak ia terdiam lalu segera melakukan perundingan dengan komando tinggi Jerman, yaitu membujuk mereka untuk memulai gencatan senjata dengan sekutu. Paul dan temannya Kate lalu pergi ke rumah seorang petani di wilayah non-perang, memasuki kandang lalu kabur dengan membawa seekor angsa. Pemiliknya pun sempat menembaki mereka, namun untungnya sejoli tersebut berhasil kabur. Ganz wundergarten vom Franz für den Franz. Müssen morgen um 6 raus. Ein paar Kinder suchen. Menjelang pagi, ketujuh prajurit yang dipimpin Kate menjalankan misi untuk menemukan 60 prajurit baru yang hilang, yang sebelumnya dikirim untuk memperkuat unit mereka. Setibanya di tujuan, Kate menyadari bila tempat tersebut telah dibombardir oleh gas beracun. Dan sayangnya, para prajurit baru itu pun tewas sia-sia akibat terlalu cepat melepas masker mereka. Pada 8 November, Jenderal Friedrich mengantar Matthias bersama delegasi Jerman menuju hutan Compiègne untuk perundingan gencatan senjata. Namun sepertinya sang jenderal kurang setuju akan usulan tersebut. Hal itu terlihat jelas ketika Mayor menginformasikan jika Prancis baru saja meningkatkan serangan dengan mengirim seluruh divisinya. Hal itu berbanding terbalik dengan Jerman yang semakin terpuruk. Namun sang jenderal tidak sudi jika harus menyerah dan memilih untuk melanjutkan peperangan. Menurut sang jenderal, jika gencatan senjata terjadi, itu artinya sama saja dengan menjual tanah air kepada Prancis. Para prajurit dipaksa bangun untuk bersiap menuju front pertempuran. Setibanya di lokasi, mereka segera menempati parit untuk berlindung. Lalu secara bersamaan di tanggal 10 November 1918, pihak Jerman bertemu dengan Panglima tertinggi Prancis, yaitu Jenderal Ferdinand. Matthias selaku ketua delegasi Jerman meminta untuk menangguhkan segala permusuhan baik di darat, laut, dan udara. Namun sang jenderal malas menanggapi dikarenakan Matthias terlalu bertele-tele dalam menyampaikan permintaannya. Matthias dengan terpaksa harus menelan harga dirinya, atau dalam kalimat lain, Jerman menginginkan gencatan senjata sebelum menelan korban jiwa lebih banyak. Namun, jenderal memiliki pemikiran lain lalu memberi waktu 72 jam untuk menerima persyaratan dari sekutu, sehingga Matthias tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi ke pemerintahan pusat, kecuali menandatangani surat perjanjian yang telah dipersiapkan delegasi Prancis. Atau dalam kata lain, perjanjian tersebut akan berlaku 72 jam ke depan sebagai awal dari gencatan senjata. Unseren Völkern unnötige Opfer zu ersparen. Namen lassen Sie nicht 72 Stunden vergehen. Sementara di front barat di garda terdepan, para prajurit terlihat siaga di posisi mereka masing-masing dan bersiap menunggu perintah dari markas pusat. Prajurit yang bersiaga diberikan aba-aba untuk bergegas menaiki parit dan kemudian berlari menuju pertahanan musuh, sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan prajurit Jerman terus memaksa masuk, walaupun dihujani tembakan dan ledakan. Dalam waktu singkat, pertahanan Prancis dapat ditembus dalam sekejap. Paul sempat menghajar beberapa prajurit musuh dengan skopnya sebelum Kat dan Jaden menghabisi semua prajurit Prancis di dalam bunker. Pasukan Jerman berhasil merebut Prancis jatuh ke tangan mereka. Namun tak berselang lama, seketika tanah bergetar membuat pasukan Jerman kembali dalam bersiaga. Dari kejauhan, mereka menyaksikan sejumlah kendaraan lapis baja yang berjalan mendekat. Jerman pun merespon dengan beberapa tembakan, namun peluru mereka tak mampu menembus tank tersebut. Pertempuran yang tidak berimbang itu menyebabkan prajurit Jerman kewalahan sehingga tidak sedikit dari mereka yang tewas.
Sedangkan Paul dan teman-temannya memanfaatkan hal tersebut dengan menyerang tank sekutu, menyelipkan granat, lalu Krupp dengan cepat membunuh semua awak yang keluar dari dalam. Namun Prancis saat itu benar-benar mengerahkan seluruh divisinya. Jumlah mereka terlampaui banyak, melebihi dari prajurit Jerman. Paul dan teman-temannya melihat rekan seperjuangannya tewas dibakar. Merasa terdesak, Paul pun memutuskan untuk mundur meskipun ia terlontar oleh sebuah ledakan dan sejenak mengalami gangguan kesadaran. Dalam keadaan linglung, ia melihat Krupp tewas dibakar saat mencoba menyerah ke pasukan sekutu. Namun Paul tidak memiliki waktu untuk meratapi sahabatnya itu. Kate pun lalu menariknya ke parit pertahanan Jerman. Sadar akan terdesak, komandan mereka memerintahkan pasukan untuk mundur ke wilayah non-perang yang berjarak 2 km dari garda depan. Di sisi lain, pihak Jerman masih terus memperdebatkan surat perjanjian dari sekutu. Sebagian besar berisi keputusan yang sangat-sangat memberatkan pihak Jerman. Salah satunya membayar denda kerugian perang. Pihak militer terus menentang isi surat tersebut karena hal itu sama saja dengan menyerah sepenuhnya. Tetapi Matthias dengan cerdas memilih logika dan membuang egonya sendiri demi menyudahi peperangan dan menghentikan korban tewas berjatuhan. Kekacauan di front barat masih terus berlanjut. Tentara Jerman seolah tak berdaya di depan pasukan sekutu. Paul terperosok ke dalam sebuah kubangan sehingga terpisah dari rombongannya. Ia lalu menarik pisaunya dan berpura-pura mati. Namun salah satu prajurit Prancis menyadari tipu dayanya dan mencoba membidiknya dengan senapan. Namun nasib baik masih bersamanya. Tentara itu terhempas oleh sebuah ledakan bom, lalu Paul dengan cepat mendekati tentara itu dan menghunuskan pisau di dadanya. Hingga akhirnya prajurit malang itu tewas. Menjelang malam, Paul memutuskan untuk keluar dari kubangan, melintasi tanah peperangan, lalu setelah 2 km berjalan, Paul akhirnya tiba di tempat yang dituju, serta kembali berkumpul dengan unitnya. Para prajurit sedang merayakan kegembiraan. Ia menerima kabar bila para petinggi pemerintahan akan menandatangani surat perjanjian gencatan senjata, sehingga perang akan berakhir. Namun baginya, menemukan sahabat dan temannya masih hidup akan menjadi cerita yang berbeda. Ia menemukan Jaden untuk pertama kalinya setelah lama tidak bertemu. Namun kabar buruknya, Jaden mengalami cedera yang sangat parah di bagian kaki. Ich lass mir den Knochen nicht abnehmen. Ia lalu berkeliling di sekitaran markas untuk mencari makanan. Ia kembali lega saat bertemu dengan Kate dalam keadaan selamat. Mereka lalu menghampiri Jaden dan membawakan makanan untuknya. Namun apa yang terjadi malah di luar dugaan. Jaden memilih bunuh diri dengan menusuk-nusuk lehernya yang frustasi akibat cedera di kakinya. Eigentlich schon mit einmal ist es da. Berita turunnya kaisar mulai tersebar. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Matthias untuk mengakhiri semuanya. Pada pukul 5 pagi, Jerman kembali mengadakan pertemuan dengan delegasi Prancis. Pihak Jerman akan semaksimal mungkin memenuhi permintaan sekutu, termasuk mengamankan seluruh kesatuan unit Jerman yang membangkang. Matthias beserta para petinggi lainnya akhirnya serempak menandatangani surat perjanjian tersebut dan mengakhiri Perang Dunia Pertama. Namun perjanjian tersebut akan berlaku dalam 6 jam ke depan, tepatnya pukul 11, tanggal 11, bulan 11 dan pada tahun 1918. Pagi itu adalah hari untuk pertama kalinya Kate tidak mendengar suara tembakan serta ledakan, hening dan sunyi. Ia memutuskan untuk mencuri seekor angsa dan merayakan kebebasan sebelum mereka pulang nanti. Namun kini giliran Paul yang menjadi eksekutor. Ia masuk ke dalam namun hanya menargetkan telur-telur angsa itu. Sayangnya ia tidak tahu bila aksinya lebih dulu diketahui oleh anak si petani. Bocah itu langsung mengunci Paul dan seperti dahulu kala tuan rumah menghadiahi mereka tembakan. Namun kedua sejoli itu berhasil selamat.
Kesal dengan pencurian tersebut menumbuhkan rasa dendam dari Anna, si petani. Mereka akhirnya menyantap telur-telur itu. Beberapa menit berlalu, Cat saat buang air kecil di hutan, seorang bocah menodongkan senjata ke arahnya untuk mengobati rasa dendam. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang seketika mengejutkan Paul saat itu. Entah apa yang terjadi dengan si bocah, namun yang pasti timah panas bersarang di perut Cat. Dan beberapa menit berlalu, Cat akhirnya meninggal akibat infeksi dari peluru yang bersarang di perutnya. Einfach Pech gehabt. So kurz vor Schluss. Raten, unser geliebtes Volk wehrlos machen. Ketika sang jenderal mengumpulkan mereka untuk kembali ke medan perang, sang jenderal mengumumkan kepada seluruh prajurit jika perang memang berakhir. Namun sang jenderal mengoceh mengenai kehormatan, atau pada intinya ia memerintahkan para prajurit untuk merebut tanah perbatasan sebelum perang dihentikan pukul 11. Karena tidak memiliki pilihan lain, Paul dan para prajurit lain terpaksa menerima titah sang jenderal. Waktu menunjukkan 15 menit sebelum pukul 11, komandan lalu memberi instruksi untuk memasang bayonet ke ujung senapan lalu bergerak maju. Namun di sisi seberang, pasukan Prancis yang mendiami parit segera tersadar terhadap kedatangan musuh. Dan seperti biasa, senapan mesin langsung meletuskan ratusan tembakan yang mengarah ke prajurit Jerman. Paul lalu berduel dengan salah satu prajurit Prancis. Perkelahian berimbang itu membuat mereka terperosok ke dalam bunker. Sejenak perkelahian mereka terhenti dan menatap satu sama lain, berusaha mengulur waktu berharap akan segera menunjukkan pukul 11. Namun takdir berkata lain. Sayang seribu sayang, salah satu prajurit Prancis menusuk Paul dari belakang. Tepat beberapa detik sebelum alarm berbunyi dan jenderang perang dihentikan. Lagi-lagi Paul tidak dibuat percaya dengan nasibnya saat ini. Pada detik-detik penghujung perang justru ia berakhir dengan tragis. Paul pun perlahan keluar dari bunker dan perdamaian inilah yang sejatinya mereka harapkan. Tiada lagi suara senjata atau jeritan kematian. Hingga beberapa waktu kemudian Paul ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan memegang syal dari sahabatnya yang meninggal. Dan film pun berakhir.